pagi? Pagi semangat. Alhamdulillah minggu ini kita bertemu lagi. Sekarang pembelajaran yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan, Cep. Berdoa mulai. Baik, anak-anak sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita nyanyikan dulu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya untuk berdiri dan untuk diri silakan maju ke depan. Silakan duduk kembali. Hai anak-anak sekalian, minggu kemarin ada yang masih ingat tentang pembelajaran apa? Minggu kemarin tentang hari kiamat. Lebih tepatnya tentang pengertian hari kiamat. Silakan baca. Hari kiamat, pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah hari terakhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang seharusnya kita percayai. Kemarin beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Rukun iman ada berapa? 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada 4 iman kepada Rasul, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qadar. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang iman kepada hari kiamat, yaitu menjelaskan tentang rukun iman yang kelima. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, peserta didik mengetahui nama-nama lain hari akhir. Yang ketiga, peserta didik mengetahui tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, peserta didik memahami hikmah beriman kepada hari akhir dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebelumnya Bapak mau bertanya, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari
Yang kedua, mengapa kita perlu beriman kepada hari akhir. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menggambarkan keimanan pada hari akhir dalam kehidupan atau dalam sebuah pengetahuan konsep. Nah, untuk sekarang yaitu kita akan membuat sebuah produk. Nanti akan dibagi sebuah kelompok. Nanti akan membuat sebuah produk tentang hari-hari kiamat. Dalil yang menjelaskan tentang hari kiamat yaitu surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Ada yang sudah hafal? Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Ada yang mau membacakan? Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Wal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farasil mabsus, wa takunul zibaru kal-ihnil manfus. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Nah, ini adalah firman Allah yang menjelaskan tentang hari kiamat. Kemarin sudah dijelaskan hari kiamat itu betapa dahsyatnya hari kiamat itu, manusia saja seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hari akhir. Hari akhir terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil. Dan kiamat kecil bisa ditandai oleh berupa musibah-musibah yang sudah terjadi. Seluruh musibah yang telah terjadi ke belakang dan yang akan terjadi atau bencana alam itu termasuk dalam kategori kiamat sughra atau kiamat kecil. Misalkan apa saja? Misalkan apa saja yang termasuk kiamat kecil? Gempa bumi, apalagi banjir, apalagi tsunami, terus gunung meletus, terus longsor, badai salju, mati, itu termasuk kiamat kecil. Yang kedua yaitu kiamat kubra, yaitu kiamat besar. Kiamat besar itu yaitu hancurnya seluruh alam semesta dan matinya seluruh makhluk hidup, yang termasuk jin dan malaikat akan mati. Nah, terjadinya hari kiamat kubra ya, kiamat besar itu yaitu ketika malaikat menunjukkan sangka kalah atau trompet. Coba Bapak mau bertanya, siapa malaikat atau malaikat apa yang bertugas untuk meniup sangkakala? Malaikat Israfil. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala atau trompet, maka akan terjadinya hari kiamat. Kita tidak akan tahu kapan terjadinya kiamat kubra, tetapi kita hanya bisa mengetahui tanda-tanda akan segera datangnya kiamat kubra. Di antara tanda-tanda kiamat kubra yaitu kekacauan, kejahatan, kasihan merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, matahari terbit dari arah barat, turunnya Nabi Isa, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, itu salah satu tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, alam yang berhubungan dengan hari akhir dalam ajaran Islam, setelah hari kiamat
akan ada hari di mana manusia dibangkitkan. Dan itu harus kita percayai, wajib kita imani. Hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir apa saja? Pertama, alam barzah. Dua, yaumul ba'ats. Yang ketiga, yaumul mahsyar. Yang selanjutnya yaumul hisab atau mizan. Ada surga dan neraka. Apa itu barzah? Ada yang mau membacakan apa itu barzah? Barzah menurut bahasa artinya membahas sendiri, sedangkan menurut istilah barzah adalah batas pemisah antara dua uang dan kaum. yang tidak sama. Yang selanjutnya yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkan kembali seluruh makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Setelah nanti kiamat kubra terjadi, maka malaikat akan dihidupkan kembali untuk meniup sangkakala. Malaikat Israfil meniupkan sangkakala lagi, maka seluruh makhluk hidup akan dibangkitkan kembali. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakan ketika kita di dunia. Yang selanjutnya yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh makhluk, seluruh manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan ketika di dunia. Setelah nanti yaumul ba'ats dibangkitkan, maka adanya yaumul mahsyar, dikumpulkan di suatu tempat yang bernama apa? Padang mahsyar. Dikumpulkan. Yaumul mahsyar ini adalah tempat di mana manusia akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amal ketika di dunia. Yang keempat yaumul hisab atau yaumul mizan, di mana manusia akan ditimbang. Artinya perhitungan, mizan artinya pertimbangan untuk menimbang amal manusia, mana amal baik, mana amal buruk. Apakah kita kebanyakan amal baiknya atau amal buruknya. Nah, ini yang disebut yaumul hisab atau yaumul mizan. Ketika seseorang atau ketika seorang manusia banyak amal baiknya, maka akan ditempatkan di mana? Di surga. Namun kalau sebaliknya, ketika amal buruk yang banyak, maka tempat kita adalah di neraka. Baik anak-anakku sekalian, itu sekilas materi tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat dan nama-nama lain selain hari kiamat. Yang tadi ada yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, surga dan neraka. Yang selanjutnya kita akan membuat sebuah produk. Mari kita bagi kelompok dulu menjadi 3 kelompok, ya. Karena ini duduknya sudah berkelompok, maka Bapak akan memberikan bahan untuk kalian mengerjakan kelompok. Itu menentukan tema tentang hari akhir. Yang selanjutnya memilih alat dan bahan berupa kertas, spidol atau media dari digital, membagi tugas jika bekerja dalam. Nah, nanti setelah berdiskusi, kalian buatkan sebuah peta konsep dan nanti bisa dipresentasikan oleh salah satu dari anggota kelompoknya. Baik anak-anak sekalian, bahan-bahan sudah kalian persiapkan. Nanti silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk membuat sebuah kotak konsep tentang hari kiamat. Silakan bisa dimulai. Ayo silakan.
Setelah ini bisa langsung dihias lagi. Gambar anu. Ya, sudah selesai anak-anak? Ya. Silakan untuk selanjutnya kalian bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di depan. Silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan di depan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil saya. Perkenalkan nama kelompok saya. Ini Kelompok 1. apa namanya? Aldi, Dewi, Halimah, dan Samaika. Saya akan mempresentasikan peta konsep. Saya akan mempresentasikan hasil peta konsep diskusi. Diskusi tentang peta konsep. Iman kepada hari akhir. Macam-macam kiamat. Pengertian hari akhir dan tanda-tanda kiamat. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Fase-fase hari kiamat. Yaumul kiamah, yaumul ba'as, yaumul asar, yaumul hisab. Tanda-tanda kiamat. 1. Tanda-tanda kecil. 2. Tanda-tanda besar. Fungsi iman kepada hari akhir. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Silakan untuk kelompok 1 duduk kembali. Kalian telah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Proyek yang kalian buat sangat bagus. Untuk nanti pertemuan selanjutnya ketika kalian disuruh membuat proyek seperti ini, kalian bisa membuatnya lebih bagus lagi. Oke? Siap? Siap. Nah, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, Bapak akan melakukan sebuah refleksi atau sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Apa pengertian dari hari akhir? Itu hari hari berakhirnya seluruh makhluk. Yang selanjutnya yaitu kesulitan apa yang kalian hadapi dari pembuatan proyek ini? Menempel terus? Apalagi ada lagi kesulitannya? Menghiasnya. Terus solusi kalian apa sehingga kalian bisa membuat seperti ini? Bekerja kelompok. Baik, terima kasih. Nah, untuk kesimpulan hari ini yaitu tadi tentang pengertian hari akhir, yang kedua tentang tanda-tanda hari
cukupkan sekian untuk minggu ke depan, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita tutup dengan doa bersama. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Kita berjumpa lagi di minggu berikutnya. Sekarang marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama.